Shalom bagi kita semua, saya Wan Tirani Nenggolan dengan rekan saya Nazwa Nena Sution, kembali lagi di History History TV. Nah, saat ini kami akan membahas tentang kasus etnis Rohingya yang sejak tahun 2015 hingga polling ke saat ini belum mencapai titik terang. Kasus viral Rohingya juga telah memicu perdebatan tentang tanggung jawab dan keterlibatan komunitas internasional dalam mengenai krisis ini. Nah, bahkan sejak akhir 1970-an, pemerintah setempat mengusir ratusan ribu muslim Rohingya untuk meninggalkan tempat mereka. Mereka lalu mengungsi ke berbagai wilayah hingga lintas negara. Melalui jalur darat, mereka melintas ke Thailand, sedangkan jalur laut membawa mereka ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia, terutama di Aceh. Seperti yang kita ketahui, para manusia perahu etnis Rohingya itu sudah seringkali terdampar atau sengaja diturunkan ke Aceh. Awal-awalnya, Aceh menerima mereka dengan sangat baik. Oleh karena warga Aceh di mana saja mereka terdampar termasuk terjangka. Adapun alasan Aceh menerima Rohingya ini, yang pertama, tradisi kemanusiaan, yang kedua, solidaritas muslim, yang ketiga, letak geografis, dan yang keempat, dukungan masyarakat dan pemerintahan daerah. Nah, akhir-akhir ini alasan penolakan pengusir Rohingya di Aceh adalah terkait informasi bahwa imigran yang datang sebelumnya memiliki perilaku yang kurang baik dan bahkan mereka tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dengan adanya kasus viral saat ini, kami akan mengupas lebih lanjut mengenai sejarah tentang asal muasal etnis Rohingya, bahkan hingga isu perjalanan mereka yang akan dibahas oleh rekan kita yang satu ini. Terima kasih Najwa. Seperti yang kita tahu, sejarah Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di Myanmar. Tepatnya provinsi Arakan di sisi sebelah laut Myanmar. Ia berbatasan dengan Bangladesh dan sekarang dikenal dengan provinsi Rakhine atau Rakhine. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya merupakan keturunan campuran Arab, Mor, Turki, Persia, Mongol, dan Patan. Bengali Lokan dan Rakhine mereka berbicara versi Hitogonia yang dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh. Pada setelah kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, etnis Rohingya menjadi salah satu etnis memiliki peranan dalam pemerintah Myanmar. Bahkan ada warga Rohingya yang menjadi menteri di pemerintah Myanmar pada tahun 1940 sampai pada tahun 1950. Ya, namun pada tahun 1902 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya Ne Win berhasil menjadi presiden di Myanmar. Sistem politiknya berubah menjadi lebih otoriter. Ya, di mana konflik kerap muncul di Myanmar yang melibatkan etnis terjadi dalam kurun waktu 1991 sampai sekarang. Dan banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan masalah etnisitas etnis. Dan pelakuan yang disebabkan antara lain oleh status mereka yang berbeda. Oke, saya kembalikan ke studio. Baik, berita selanjutnya mengenai pembantaian dan pengusiran Rohingya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Wantri. Ada beberapa alasan kenapa konflik ini bisa sampai terjadi. Untuk alasan yang pertama, dikarenakan diberlakukannya kebijakan burmanisasi. Kebijakan burmanisasi itu sendiri adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar, yang dimana pemerintah Myanmar hanya mengakui agama Buddha di negara mereka, sehingga etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis Muslim di Myanmar tidak diakui kewarganegaraannya dan juga keberadaannya. Alasan lainnya juga disebutkan bahwa adanya serangkaian serangan yang dilakukan oleh kelompok militan Rohingya pada pasukan keamanan Myanmar pada Agustus 2017 silam. Pemerintah Myanmar memberikan respon militer yang serius dan melibatkan operasi pembersihan di wilayah Rakhine. Dan penyebab lainnya karena adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Alasan-alasan inilah yang membuat konflik ini berkecamuk di negara Myanmar.
laporan-laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan badan berita internasional menunjukkan kekejaman yang serius terhadap warga sipil Rohingya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan juga pengusiran paksa. Akibat dari berbagai tindakan tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Tercatat, etnis Rohingya yang meninggal dunia di tahun 2017 diperkirakan sebanyak 13.000 lebih, termasuk di dalamnya anak-anak, hingga dikategorikan sebagai kejahatan genosida atau pembersihan etnis. Sebagian dari etnis Rohingya yang sudah merasa tidak nyaman di negaranya lebih memilih untuk mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan juga Indonesia. Isu ini sudah sejak lama berlangsung dan menuai kecaman dari berbagai aktivis HAM internasional. Berbagai pelanggaran terjadi, membuat respon dari berbagai negara agar konflik ini segera diselesaikan dan berharap agar pemerintah Myanmar bertanggung jawab. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada studio. Berita selanjutnya mengenai pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya di negara-negara tetangga yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Najwa. Mengenai gelombang pengungsi Rohingya yang datang ke negara-negara tetangga, Malaysia menjadi salah satu negara tujuan pengungsi Rohingya. Pasalnya, Malaysia mempunyai sejarah panjang dalam menerima berbagai pengungsi dari sejumlah negara yang mengalami konflik. Dalam catatan UNHCR, hingga akhir Oktober 2023, terdapat sekitar 184.220.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR di Malaysia. Saat itu ada sekitar 40 orang pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di Teluk Benggala. Seluruh pengungsi tersebut ditampung oleh Malaysia. Selain kedatangan pengungsi baru-baru ini melalui laut, ada juga komunitas Rohingya yang menetap secara informal di seluruh Malaysia selama 2 hingga 3 generasi. Ribuan orang yang mengungsi dari Rohingya di Malaysia meresahkan warga Malaysia. Pasalnya, ada banyak cerita yang membuat pemerintah Malaysia memperketat pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Malaysia. Pada tahun 2020, sekitar 269 orang Rohingya diselamatkan dari perahunya yang mengalami kerusakan. Di dalam perahu tersebut ada mayat seorang perempuan. Setelah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi setempat, ternyata perahu yang ditumpangi pengungsi Rohingya tidak rusak, melainkan sengaja dirusak agar bisa berlabuh dan perahu tidak akan digunakan kembali. Selain mengakali perahu, kelakuan lainnya dari pengungsi Rohingya lainnya adalah sering melakukan pelarian dari kamp pengungsian. Pengungsi Rohingya yang membawa keluarganya melarikan diri ke pantai akhirnya ditahan oleh polisi Malaysia. Kembali ke studio. Baik, berita selanjutnya mengenai masa depan kasus Rohingya atau pertimbangan pemerintah dalam membantu pengungsi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Wantri. Seperti yang kita tahu, masa depan Rohingya sangat kompleks dan sulit diprediksi dengan pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi situasi di masa depan. Yang pertama yaitu upaya penyelesaian diplomatik. Komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara terkait, dapat terus berupaya untuk mencari solusi diplomatik dalam menangani krisis Rohingya. Hal ini dapat melibatkan negosiasi antara pemerintahan Myanmar dan kelompok Rohingya, serta upaya untuk memastikan perlindungan dan hak asasi manusia mereka. Yang kedua, peran pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar memiliki peran kunci dalam menentukan masa depan kasus Rohingya. Jika pemerintah Myanmar mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya, serta memberikan hak-hak dasar kepada mereka, maka ada potensi untuk perbaikan situasi. Dan yang ketiga yaitu peran komunitas internasional. Tekanan dan intervensi dari komunitas internasional juga dapat mempengaruhi masa depan kasus Rohingya. Sanksi ekonomi, isolasi diplomatik atau tindakan lainnya dapat diberlakukan oleh negara-negara atau organisasi internasional untuk memaksa pemerintah Myanmar mengambil tindakan yang lebih serius dalam menangani krisis ini. Kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih telah bersama kami di acara History TV. Saya Nazoina Nasution. Saya Wantirani Nenggolan, pamit undur diri.